Halo, salam kenal dari kami Unit Basisa Terpadu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Selamat berjumpa dalam video tutorial yang kali ini kami akan coba bahas bagaimana cara membuat atau mempresentasikan data Basisa Terpadu yang dalam bentuk Excel atau CSV menjadi beberapa bentuk chart yang tentunya lebih interaktif sehingga mempermudah proses analisis data nantinya. Baik, sebelum masuk ke aplikasi, silahkan Anda siapkan data Basisa Terpadu sesuai dengan daerah Anda masing-masing. Dalam pelatihan ini, saya akan menggunakan salah satu contoh, yaitu daerah Kota Bau-Bau, dalam mempraktekkan apa yang akan kita bahas di pelatihan ini. Baik, kita akan mulai latihan 1. Latihan 1 ini akan membahas bagaimana cara membuat dashboard, membuat sheet, dan membuat script. Silahkan Anda jalankan aplikasi ClickView. Setelah aplikasi ClickView Anda muncul, kita mulai dengan mengklik menu File, kemudian klik New. Akan muncul satu window form. Ini adalah window Create New Wizard. Silahkan Anda close menggunakan tombol close yang ada di pojok kanan atas yang bernama Main. Nah, kita akan coba mengganti atau mengubah nama sheet ini menjadi nama lain. Silahkan Anda klik kanan mouse pada tulisan main, kemudian Anda pilih sheet properties. Akan muncul sebuah form. Di situ ada pilihan title. Silahkan Anda ganti tulisan main yang ada pada title menjadi rumah tangga. Dalam hal ini kita akan membuat dua sheet, yaitu rumah tangga dan individu, karena kita sesuaikan dengan data yang ada dalam Basisa Terpadu yang mana terdiri dari dua kelompok data, yaitu rumah tangga dan individu. Setelah Anda mengisi title dengan rumah tangga, silahkan klik OK. Maka sheet akan berubah menjadi rumah tangga. Selanjutnya, silahkan Anda tambahkan satu sheet baru melalui menu layout. Anda klik menu layout, kemudian pilih add sheet. Nah, akan muncul sebuah sheet baru dengan nama sheet 1. Kita ganti lagi nama sheet ini dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu mengklik kanan mouse pada nama sheet 1, kemudian pilih sheet properties. Akan muncul hal yang sama pada isian title. Anda ubah isiannya menjadi individu. Setelah itu silahkan klik OK. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai dua sheet, yaitu sheet rumah tangga dan sheet individu. Selanjutnya, jangan lupa Anda save, karena aplikasi ini belum dilengkapi dengan fitur auto save. Jadi setiap kali tahap demi tahap yang telah kita lakukan, sebaiknya Anda save. Kita klik file, kemudian pilih save. Nah, beri nama sesuai dengan apa yang Anda inginkan atau sesuai dengan nama daerah masing-masing. Dalam hal ini saya coba memberi nama BDT 2015. Kemudian klik save. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan memulai membuat script. Untuk membuat script, silahkan Anda pilih menu file, Anda klik menu file, kemudian Anda pilih edit script. Edit script ada di bagian tengah. Oke, kita menunggu sebentar, ini tergantung dari kecepatan atau spesifikasi laptop masing-masing. Nah, setelah itu akan muncul sebuah form. Form ini akan otomatis berisi beberapa konfigurasi. Anda tidak perlu mengganggu-gugat konfigurasi ini, karena ini adalah konfigurasi yang telah otomatis dibuat oleh aplikasi ClickView. Kita akan membuat konfigurasi lain di tab yang lain. Nah, untuk kebutuhan itu kita buat tab baru. Silakan Anda klik menu tab,
kemudian pilih Add Tab. Nah, akan diminta nama tabnya. Kita sesuaikan dengan data yang akan kita load, karena kita akan meload dua kelompok data, yaitu rumah tangga dan individu. Maka silakan tab yang pertama kita beri nama rumah tangga. Silakan Anda ketik rumah tangga. Setelah itu silakan klik OK. Membuat atau meload script untuk individu. Sama halnya dengan yang kita lakukan sebelumnya. Silakan Anda klik menu tab, kemudian pilih Add Tab, kemudian nama tab kita ubah dengan nama individu. Setelah itu silahkan klik OK. Maka kita akan punya satu tab baru yang bernama individu. Kemudian kita akan mengisi script, tetapi Anda tidak perlu khawatir karena script tidak akan kita ketik manual. Aplikasi akan otomatis mengenerate script. Caranya adalah Anda pilih tombol table files yang ada di bagian bawah. Silahkan klik tombol table files. Kemudian Anda cari di mana letak file data yang telah kita siapkan tadi. Dalam hal ini saya menggunakan contoh data Kota Bau-Bau. Nah, saya akan mencari letak file Kota Bau-Bau. Setelah itu akan muncul tampilan sebuah form yang berisi rangkuman dari isi file Excel yang kita load. Kira-kira seperti ini. Nah, yang perlu dipastikan adalah field table. Di field table di situ kalau Anda klik panah kecil di bagian sampingnya, maka akan ada pilihan rumah tangga, individu, dan konversi kode. Pastikan dalam hal ini yang terpilih adalah rumah tangga. Bila sudah yakin, maka silakan klik tombol finish. Nah, setelah Anda klik tombol finish, maka Anda akan menemukan bahwa aplikasi sudah otomatis mengenerate script. Kalau Anda perhatikan di script ini adalah semua nama-nama kolom yang ada di dalam tabel data kita. Ya, Anda bisa mengecek kembali untuk memastikan bahwa Anda meload data yang benar, yaitu data rumah tangga. Ciri-cirinya adalah kalau Anda lihat field-field yang adalah field yang terkait dengan infrastruktur rumah. Misalnya di sini adalah jenis lantai, jenis dinding, bangunan, bahan bakar memasak, dan seterusnya. Lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada saat melakukan loading rumah tangga, yaitu Anda klik tombol table files, kemudian cari file data yang kita akan load. Sekali lagi dalam hal ini saya menggunakan contoh data Kota Bau-Bau. Nah, setelah itu muncul satu form yang berisi rangkuman dari data yang ada. Dalam hal ini hati-hati. Yang Anda perlu perhatikan adalah isian tables. Dari data sebelumnya kita memilih table rumah tangga. Untuk kesempatan kali ini kita akan meload data individu. Oleh sebab itu, Anda harus mengganti isian table menjadi individu. Setelah memastikan table individu, silahkan klik finish. Nah, maka seperti sebelumnya, aplikasi akan otomatis mengenerate script untuk meloading data individu. Sekali lagi, Anda bisa mengecek kembali data yang di-load sudah benar, yaitu dengan melihat nama-nama variabel atau nama-nama data yang ada. Kita perhatikan di sini misalnya hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, status perkawinan, dan seterusnya. Ini adalah data-data individu. Oke. Nah, selanjutnya silahkan Anda klik tombol reload yang ada di sebelah kiri atas di bawah deretan menu file, edit, dan seterusnya. Kita klik tombol reload. Nah, akan muncul satu form yang menampilkan proses loading datanya. Proses ini akan tergantung dari spesifikasi laptop kita masing-masing. Kalau laptop Anda spesifikasi cukup tinggi, maka proses loadingnya akan berjalan cepat. Tapi kalau spesifikasi laptop Anda menengah ke bawah, mungkin proses loadingnya akan
menggunakan waktu agak lebih lama. Prinsipnya adalah kalau loading berhasil, maka akan muncul satu form berikutnya, yaitu form seperti ini. Bila form ini muncul, berarti proses loading selesai. Silakan klik tombol OK. Baik, selanjutnya untuk memeriksa apakah benar data kita sudah di-load dengan benar, Anda bisa mengecek melalui menu File. Silakan klik menu File. Kemudian Anda klik menu Table Viewer. Nah, akan muncul seperti ini. Ada tampilan 3 tabel. Anda perlu melihat bahwa tabel rumah tangga sudah terload dan tabel individu sudah terload. Nah, pertanyaannya adalah, kita tadi meloading 2 data, yaitu data rumah tangga dan individu. Kenapa ada 3 data? Data di tabel yang bernama sync itu adalah data yang dikumpulkan oleh aplikasi ini yang menunjukkan bahwa ada nama-nama variabel yang ganda. Artinya, variabel-variabel tersebut ditemukan di tabel rumah tangga dan ditemukan juga di tabel individu. Nah, ini adalah hal yang harus kita perbaiki sebelum kita lanjut membuat beberapa chart. Untuk memperbaikinya, silakan Anda klik tombol OK atau tombol cancel untuk menutup form table viewer ini. Kemudian kita kembali membuka edit script dari menu file. Silakan Anda klik menu file, kemudian klik menu edit script. Akan muncul form script yang tadi kita lakukan pengisian pertama. Silahkan Anda pastikan berada pada tab individu. Perhatikan kita memiliki 3 tab saat ini, yaitu tab main, tab rumah tangga, dan tab individu. Jangan sampai salah, pastikan Anda sedang berada di tab individu. Selanjutnya, silahkan Anda perhatikan di situ ada variabel kode wilayah, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan. Nah, data ini ada juga terdapat pada tabel rumah tangga. Ini adalah data yang ganda. Kita akan menghapus yang ada di individu. Silakan Anda sortir mulai dari kode wilayah sampai dengan desa kelurahan seperti ini. Kemudian Anda tekan tombol delete di keyboard atau bisa dengan tombol mouse klik kanan, kemudian tekan delete. Setelah itu, ada satu lagi data yang terakhir, yaitu di bagian bawah ada variabel status kesejahteraan. Status kesejahteraan ini juga double. Kita bisa temukan ada di rumah tangga, ada juga di individu. Oleh sebab itu kita harus menghapus salah satunya. Silakan Anda sorot status kesejahteraan yang ada di individu, kemudian lakukan penghapusan seperti tadi dengan menekan tombol delete pada keyboard atau mengklik kanan tombol mouse kemudian memilih delete. Nah, sampai di sini hati-hati. Kalau Anda perhatikan waktu kita menghapus variabel status kesejahteraan, maka skripnya menjadi ada garis merah di bawahnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena tadi variabel status kesejahteraan adalah variabel paling terakhir. Dia tidak diakhiri lagi dengan koma. Setelah kita menghapus status kesejahteraan, maka posisi variabel terakhir adalah status kedudukan dalam pekerjaan dan ada koma di belakangnya. Koma menandakan bahwa variabel masih berlanjut. Sementara dalam hal ini variabel yang terakhir ini adalah variabel yang terakhir. Oleh sebab itu kita harus menghapus tanda koma di belakang variabel paling terakhir. Setelah Anda menghapus, Anda dapat melihat bahwa garis bawah merah telah hilang. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan juga, setiap kali kita mengubah atau menambah sesuatu di skrip, Anda perhatikan, kalau muncul garis-garis merah di bawah skrip, berarti ada yang salah. Apakah ada koma yang kelebihan, atau ada koma yang kurang, atau ada spasi yang lupa, atau ada yang tidak menggunakan spasi, kita beri spasi. Prinsipnya adalah selama di skrip masih ada garis-garis merah,
berarti script kita masih ada yang salah. Silahkan dicek lebih lanjut. Oke, sampai sini kita sudah menghapus beberapa variabel yang ganda. Setelah itu, silahkan Anda mengklik sekali lagi tombol reload yang ada di bagian kiri sebelah atas. Kita klik reload, maka akan muncul form yang menggambarkan proses reload data kembali. Oke, silahkan tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai akan muncul form berikutnya. Kita klik tombol OK. Setelah itu kita coba periksa kembali apakah data kita sudah benar atau tidak. Caranya seperti tadi, silahkan Anda klik menu file, kemudian klik table viewer. Anda bisa perhatikan tabel kita sekarang sudah menjadi dua, yaitu tabel rumah tangga dan tabel individu. Ini menandakan bahwa tabel kita atau data kita telah siap untuk kita gunakan dalam pembuatan chart di latihan selanjutnya.